Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan su'abul iman atau cabang iman. Definisi su'abul iman. Apa itu iman? Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu dan imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan. Dalam sebuah kitab Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Selanjutnya, definisi su'abul iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut su'abul iman, di mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil nakli su'abul iman, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u su'batum minal iman, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, macam-macam su'abul iman. Para ahli hadis merangkum 77 cabang iman menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana dalam hadis tadi dibahas bahwa su'abul iman terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama niat, akidah, dan hati, yang mana jumlahnya ada 30 cabang. Yang kedua, lisan atau ucapan berjumlah 7, dan yang ketiga, seluruh anggota badan berjumlah 40. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman. Ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengarkan nama Allah disebut, maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Kemudian yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam mengerjakan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang ketujuh adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman. Ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengarkan nama Allah disebut, maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Kemudian yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam mengerjakan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang ketujuh adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Abu Bakar bin Lal dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Demikianlah materi su'abul iman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.